斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Melawan alam langit yang tak tertandingi. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan 4. Melihat Xiao Yan, Xiao Li dan Xiao Qi yang telah menunggu selama 3 hari, tatapan aneh muncul di mata mereka hampir bersamaan, penuh keterkejutan. Karena aura Xiao Yan, dia sudah mencapai level Doudi bintang 2. Apakah kalian berdua melawan Kaisar? Xiao Long tidak bisa menahan diri untuk bertanya terlebih dahulu. Xiao Yan mengangguk, dan wajah Xiao Long tiba-tiba meledak menjadi ekstasi. Dia bergegas maju dan meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan, kegembiraannya melampaui kata-kata. Mata Xiao Li juga bersinar terang, seperti yang diharapkan, dia tidak salah, bakat Xiao Yan benar-benar bukan penjahat biasa. Xiao Qi yang berada di samping mendesah diam-diam di dalam hatinya. Tidak ada waktu untuk membicarakan ini sekarang. Xiao Li berkata dengan sungguh-sungguh setelah segera pulih. Xiao Long juga langsung menjadi sangat bermartabat dari ekstasi. Xiao Yan melihat wajah serius Xiao Li dan Xiao Long, memikirkan pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Kaisar Ming lagi, dan buru-buru bertanya apa yang terjadi. Ini seperti ini, sejak kamu diburu oleh Xiao Yong dan memasuki reruntuhan kuno, bagian dari reruntuhan kuno muncul, menarik hampir semua orang kuat di negara kekaisaran. Tapi ada penghalang energi yang sangat kuat di depan bagian gerbang batu reruntuhan, tidak ada yang bisa menerobos, jadi sejak kamu masuk, tidak ada yang bisa masuk. Xiao Li mulai berkata kepada Xiao Yan. Penghalang diletakkan oleh Tuan Zan. Xiao Yan secara alami tahu tentang situasi ini, tetapi Xiao Yan tidak tahu bahwa reruntuhan kuno telah menyebabkan keributan yang begitu besar. Karena hanya kamu yang masuk, banyak orang kuat menjadi cemburu dan bahkan bermusuhan dengan klan Xiao. Tentu saja, ini tidak berpengaruh pada kami, tapi kami tidak menyangka kehancuran ini akan membuat orang kuat di luar negara kekaisaran khawatir. Orang berbaju hitam ingin kami menyerahkanmu kepada mereka setelah kamu keluar, menyangkal bahwa mereka mengancam akan menghancurkan klan Xiao kita. Lanjut Xiao Li, berapa banyak orang yang ingin menghancurkan klan Xiao saya? Xiao Yan ragu. Wah, kekuatan kelima orang itu di luar imajinasimu. Mereka semua berada di atas kekuatan Doudi bintang 4. Bahkan aku tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mudah untuk menghancurkan klan Xiaoku. Dengarkan aku, Xiao Li jelas ingin bergegas. Saya bisa merasakan bahwa beberapa orang itu pasti tidak baik. Anda adalah keturunan terbaik dari klan Xiao saya, dan harapan kekuatan dan kebangkitan klan Xiao saya. Kami tidak ingin menyerahkan Anda kepada mereka, tetapi kami bisa, saya tidak menanggung rasa sakit pemusnahan. Jadi saya berdiskusi dengan leluhur Anda Xiao Long dan memutuskan untuk membiarkan Anda melarikan diri. Berbicara tentang ini, Xiao Li melirik Xiao Yan, dan kemudian melanjutkan, 3 hari yang lalu, kami bertiga kembali ke klan dan membuka strategi pertahanan klan. Harap tunggu sampai Anda keluar dan mengirimi Anda pesan agar Anda dapat menggunakan kompas untuk pergi, hanya untuk memberi Anda waktu untuk melarikan diri. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan 5. Setelah selesai berbicara, Xiao Li memandang Xiao Qi di belakangnya, dan menarik Xiao Qi yang telah menatap Xiao Yan dari belakang. Ini adalah cucuku Xiao Qi, dan aku akan mempercayakannya padamu. Letakkan tangan Xiao Qi di tangan Xiao Yan. Kali ini klan Xiao mungkin dalam masalah. Xiao Li tahu di dalam hatinya bahwa Xiao Qi adalah orang yang paling dia khawatirkan. Sebelum Xiao Li melihat hubungan yang tidak biasa antara kultus iblis Yi dan 5 pria berjubah hitam, begitu klan Xiao dalam masalah, Xiao Yong pasti tidak akan membiarkan Xiao Qi pergi. Tak perlu dikatakan bakat Xiao Yan, bakat Xiao Qi di klan dianggap sebagai yang terbaik, dan yang terbaik bagi keduanya untuk bersama, sehingga bahkan jika sesuatu terjadi pada klan Xiao, akan ada hari ketika mereka akan bangkit lagi. Kakek, apa yang kamu percayakan padaku? Aku tidak akan meninggalkan kakek. Xiao Qi dengan cepat menarik tangan kecilnya dari tangan Xiao Yan, dan wajahnya memerah. Ayah Xiao Qi meninggal lebih awal, dan kasih sayangnya pada Xiao Li tidak diragukan lagi adalah yang terdalam. Di benua Doudi, hanya Doudi yang dapat bertahan hidup, jadi anak-anak yang lahir di benua Doudi akan dilindungi oleh orang tua mereka dengan perisai energi dan dikirim ke pesawat khusus, tempat mereka akan hidup dan tumbuh hingga menjadi orang kuat Doudi, lalu kembali ke benua Doudi. Xiao Qi adalah anak seperti itu, dan karena ayahnya meninggal lebih awal, Xiao Qi sangat mandiri sejak dia masih kecil, dan dia adalah gadis yang sangat kuat. Sekarang situasinya tidak sepenuhnya jelas, Xiao Qi jelas agak sulit menerima membiarkan dirinya pergi dengan pria yang baru dia temui sekali. Kier, situasinya terlalu mendesak sekarang, kamu harus mendengarkan kakek. Xiao Li tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya untuk ragu. Xiao Yan memandang Xiao Qi yang cantik dan agak cakap dan keras kepala di depannya, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa situasinya sangat mendesak sekarang, dan klan Xiao pasti tidak dapat bersaing dengan 5 orang kuat di atas 4 bintang.
Karena yang mereka inginkan adalah dia, selama dia melarikan diri, klan Xiao akan dapat menghindari kesulitan ini. Memikirkan hal ini, Xiao Yan berkata, yang mereka inginkan adalah saya, meskipun saya tidak tahu mengapa mereka menginginkan saya, tetapi selama saya tidak ketahuan melarikan diri, mereka seharusnya tidak terlalu mempermalukan keluarga Xiao, Xiao Qi tidak perlu ikut denganku pergi. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan melirik Xiao Qi. Kamu tahu apa kentut? Suara berapi-api Xiao Long terdengar, apakah kamu pikir semuanya akan baik-baik saja jika kamu melarikan diri? Mengapa mereka menginginkanmu? Tentu saja mereka melihat harta karun di reruntuhan. Kamu adalah satu-satunya siapa yang masuk dan tidak menginginkanmu siapa yang kamu inginkan. Kelima pria berjubah hitam itu bersama Yi Mo Jiao. Dengan dukungan 5 orang ini, Yi Mo Jiao akan dengan mudah melepaskanku dari klan Xiao. Akankah Xiao Yong membiarkan Xiao Qi pergi? Begitu Xiao Long menelepon, Xiao Yan tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan dia memiliki tebakan kasar di dalam hatinya. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan 6. Apakah mereka anggota klan iblis? Xiao Yan ingin memastikan tebakannya. Aku tidak yakin tentang ini, tetapi mereka sangat kuat. Kultus Yimo tampaknya mematuhi mereka. Kultus Yimo selalu menjadi cabang dari Mosu. Xiao Li memiliki kontak paling banyak dengan orang kulit hitam, pria berjubah, jadi tentu saja dia yang paling banyak bicara. Ini sekte iblis Irak lagi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, leluhur, aku telah menyusahkan kalian semua. Aku mungkin menebak mengapa, aku harus segera pergi, tapi aku tidak bisa membawa Xiao Qi pergi, itu terlalu berbahaya. Bahayanya harus disingkirkan, bahkan lebih berbahaya jika kamu tidak mengambilnya. Xiao Long langsung berteriak, ketika kamu pertama kali memurnikan pil obat kekaisaran, aku bertaruh dengan Patua Xiao Li, jika kamu berhasil memperbaikinya, jadi saya menjodohkan Xiao Qi dengan Anda. Anda berhasil, jadi Xiao Qi adalah wanita Anda yang dapat dibenarkan, dan hal-hal yang tidak begitu mendesak pada awalnya, tetapi sekarang hal-hal terjadi secara tiba-tiba, saya hanya bisa cemas. Sebelum mendengarkan kata-kata Xiao Long, Xiao Yan tertegun. Xiao Qi bahkan menatap Xiao Li, yang mengangguk dalam diam. Tapi, Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dia baru saja akan mengatakan bahwa dia sudah punya istri di benua Doqi. Apa, nenek moyangmu, Xiao Li, dan aku tidak bisa menjadi tuan lagi? Apakah kamu masih keturunan keluarga Xiao? Xiao Long sedikit cemas. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara teredam di langit, dan seluruh klan Xiao gemetar hebat. Xiao Li buru-buru mengangkat kepalanya, melihat ke arah klan Xiao, lalu menoleh ke Xiao Li dan berkata, mereka ada di sini. Suara gemuruh mulai bergema terus-menerus, dan setiap kali suara gemuruh terdengar, disertai dengan goncangan yang keras. Xiao Li mengerutkan kening, mereka menyerang formasi perlindungan klan. Tampaknya formasi perlindungan klan tidak akan bertahan lama, mereka terlalu kuat. Setelah selesai berbicara, dia meraih tangan Xiao Qi lagi, meletakkannya di tangan Xiao Yan, dan berkata dengan suara serak, maaf, anak-anak, kakek tidak melindungimu dengan baik. Kau tahu tuh Grandpa, Xiao Li tersedak, matanya yang tua sudah lembab, Xiao Yan dan Xiao Qi tidak bisa lagi berkata apa-apa saat ini. Xiao Yan meraih tangan Xiao Qi, lalu dia berlutut di depan Xiao Li, dan bersujud 3 kali dengan erat, menonton adegan ini. Sederet air mata tua mengalir di wajah tua Xiao Li. Xiao Li dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, bangun. Xiao Yan meraih tangan Xiao Qi dan berdiri perlahan. Xiao Qi tidak bisa menahan rasa malunya karena Xiao Yan memegang tangan kecilnya seperti ini, dan rona merah di wajahnya menjadi lebih dalam. Xiao Li mengelus kepala Xiao Qi, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Kier, ingatlah untuk mendengarkan kata-kata Xiao Yan, masa depan klan Xiao bergantung sepenuhnya padamu. Ketika Xiao Qi mendengar ini, rona merah di wajahnya segera menghilang, dan semacam kekhawatiran muncul di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia dan Xiao Yan akan dapat melihat kakeknya lagi setelah melarikan diri. Melihat penampilan Xiao Qi, Xiao Li yang tersenyum, anak bodoh, kenapa kamu menangis? Kakek akan baik-baik saja. Pada saat ini, suara ledakan menjadi semakin keras. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan 7. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berbicara lebih banyak. Xiao Li menoleh untuk melihat Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan, tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Sekarang kita hanya dapat mencoba untuk melihat apakah monumen kuno kekacauan dapat dibuka. Tempatnya tersembunyi dan sulit ditemukan. Bawa Xiao Qi ke monumen kuno, dan Xiao Long dan aku akan melawan dulu. Anak-anak, ingat tetap, darah keluarga Xiao kita mengalir di tubuhmu. Xiao Long muncul, menatap Xiao Qi, cahaya biru di tangannya bergetar, dan kompas tanah muncul di tangan Xiao Long. Xiao Long menyerahkannya kepada Xiao Qi, Xiao Qi, ini adalah kompas. Kamu bertunangan dengan Xiao Yan, jadi ini adalah hadiah untukmu. Meskipun kompas ini tidak sebagus milik Xiao Yan, ia memiliki lebih banyak tempat untuk direkam. Jangan pergi ke situs kuno untuk bersembunyi, tidak ada tempat yang aman untuk klan Xiao sekarang, gunakan saja ini untuk melarikan diri. Xiao Qi mengambil kompas, wajahnya memerah, sementara Xiao Yan di samping memiliki wajah yang tenang. Leluhur, api kacau saya hampir sepenuhnya menyatu.
Saya ingin pergi ke situs kuno yang kacau dan sepenuhnya mengintegrasikan api yang kacau. Xiao Lixian, kakek berkata bahwa situs kuno itu sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Sungguh kecelakaan, dan kamu dapat menggunakan kompasmu tepat waktu. Xiao Yan awalnya ingin memanggil Xiao Li sebagai leluhur, tetapi dia pikir itu salah, dan sekarang dia harus mengikuti Xiao Qi untuk memanggilnya kakek, jadi dia segera berubah pikiran. Disebut leluhur Xiao Long, disebut kakek Xiao Li, generasi ini cukup berantakan. Untungnya, mereka semua adalah orang-orang yang telah berlatih selama ribuan tahun, jadi tidak perlu mempedulikannya. Melihat bahwa Xiao Yan sama sekali tidak bingung dalam situasi seperti itu, baik Xiao Li dan Xiao Long melirik sekilas, dan Xiao Qi merasa sedikit lebih mengagumi Xiao Yan di dalam hatinya. Oke, terserah kamu, tapi begitu kamu harus memperhatikan bahayanya. Nak, kamu harus menjadi lebih kuat, jadi kamu tidak ingin menderita bajingan ini lagi. Xiao Long menepuk pundak Xiao Yan dan berkata, berbalik sekitar, dia pergi ke sisi Xiao Li. Xiao Li menoleh dan berkata kepada Xiao Yan, kamu harus melindungi Xiao Qi. Sekarang kamu pergi ke Chaos Ancient Ruins, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk menunda waktu untukmu. Klan Xiao, ayo pergi juga. Melihat Xiao Li dan Xiao Long pergi, Xiao Yan melepaskan tangan Xiao Qi dan berkata kepada Xiao Qi. Xiao Qi membeku sesaat, mengikuti Xiao Yan keluar dari aula alkimia dengan sedikit tidak wajar. Keduanya melewati beberapa bangunan, menurunkan tubuh mereka ke tingkat terendah, menahan napas, dan terbang melewati awan, menjulang, di sudut yang sangat jauh dari klan Xiao. Dua sosok bergerak berhenti perlahan, di langit di atas, riak hijau beriak di langit yang kosong. Di langit, sebuah gerbang batu yang tampaknya tersembunyi di ruang ini berangsur-angsur muncul. Gerbang batu itu ditutupi dengan pola-pola aneh, penuh dengan suasana kuno. Xiao Yan dan Xiao Qi mendarat tepat di depan Simen. Melihat dua gerbang batu besar yang muncul dari udara tipis, Xiao Qi yang berada di samping Xiao Yan memiliki mata yang sangat mengejutkan. Dia telah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun, dan dia bahkan tidak tahu bahwa ada gerbang seperti itu, tempat tersembunyi di klan Xiao. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan dengan bunyi gedebuk, api kuning muda melonjak dari telapak tangan Xiao Yan dengan memikat.